بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Pembahasan ke-10 tentang hukum menaati dan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, dan janganlah kalian merasa lemah dan merasa sedih. Sesungguhnya kalianlah yang paling mulia apabila kalian beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap kalian pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, dan siapa yang tidak menaatiku sesungguhnya dialah yang enggan masuk surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Pembahasan yang ke-11, umatnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kalian umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh aku mendambakan kalian menjadi setengah penghuni surga. Pembahasan ke-12 tentang negerinya sallallahu alaihi wasallam. Negeri beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Makkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya rumah yang pertama dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang di Makkah. Maksudnya adalah Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Makkah adalah negeri haram yang telah disucikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya negeri ini telah Allah Subhanahu wa taala ikrarkan kesuciannya sejak hari penciptaan langit dan bumi, maka dia akan terus suci dengan pensucian dari Allah Subhanahu wa taala. Makkah adalah negeri kaum muslimin sampai hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Pembahasan yang ke-13 tentang kiblatnya. Kiblat beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Ka'bah setelah sebelumnya menghadap Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Dan Masjidil Haram adalah masjid pertama yang dibangun di muka bumi. Abu Dzar, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, pernah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masjid pertama dibangun di muka bumi. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Masjidil Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, siapa yang datang ke masjid ini dan tidak berkata kotor serta tidak berbuat keji, niscaya ia akan kembali seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya adalah bersih dari dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya,
Salat di Masjidil Haram pahalanya seperti salat 100.000 kali. Salat di masjidku ini pahalanya seperti 1000 kali salat. Dan salat di Baitul Maqdis pahalanya seperti 500 kali salat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mengkhususkan perjalanan jauh dalam rangka beribadah kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidku dan Masjidil Aqsa." Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke arah yang lain."